Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, semua yang berbahagia, yang bersukacita. Saya memberi tema untuk renungan ini, Yesus hadir dalam pernikahan. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah kita membayangkan betapa istimewanya sebuah pesta pernikahan di Kana yang dihadiri oleh Yesus sendiri? Betapa istimewanya ketika pernikahan di Kana itu dihadiri oleh Yesus. Bahkan di awal pelayanan Yesus memilih untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan yang sederhana di sebuah kota yang kecil bernama Kana. Kehadiran Yesus bukan sekedar formalitas atau bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah pernyataan yang sangat kuat bahwa Yesus memberi perhatian khusus pada lembaga pernikahan yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaan. Saudara yang terkasih, dalam peristiwa yang dicatat oleh Yohanes ini, kita melihat bahwa Yesus tidak datang sendirian. Dalam bacaan dikatakan Yesus menghadiri pesta pernikahan bersama ibunya Maria dan para muridnya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus menghargai momen sakral pernikahan dengan memberikan kehadirannya secara penuh, kehadirannya secara utuh. Bahkan kehadirannya di pesta pernikahan ini menjadi saksi dan mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam pelayanannya di muka bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, kehadiran Yesus di pesta pernikahan di Kana ini mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal penting. Hal-hal penting ini bukan hanya untuk pasangan yang menikah hari ini, tetapi hal-hal penting ini pun juga bagi kita semua, baik yang telah menikah maupun juga yang masih jomblo. Dan saya yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jodoh kita masing-masing, tulang rusuk kita masing-masing. Papa Mama kekasih Tuhan, jadi firman Tuhan ini untuk kita semua ada beberapa hal penting. Yang pertama, pernikahan adalah institusi yang dikuduskan oleh Allah. Pernikahan bukanlah sekedar tradisi manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar kontrak sosial. Tetapi pernikahan adalah rancangan ilahi yang telah ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan. Maka saudara, ketika memahami pernikahan sebagai institusi kudus dari Allah, maka ini memberikan konsekuensi dan seharusnya memberikan suatu konsekuensi bagi setiap kita yang menikah. Dan itu akan membuat kita yang pertama harus lebih menghargai pernikahan, menjaga kesucian pernikahan, berusaha membangun rumah tangga yang berkenan kepada Allah, bahkan menjadikan pernikahan sebagai kesaksian bagi dunia. Karena apa? Karena pernikahan adalah institusi yang dikuduskan oleh Allah. Maka itu konsekuensi bagi setiap orang yang mau menikah, jagalah kesucian rumah tangga. Sebagaimana Injil Matius 19 ayatnya yang ke-6 bilang, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hal penting dari bacaan firman Tuhan hari ini, saudara yang terkasih, Yesus memberi pengesahan ilahi pada ikatan pernikahan. Ketika kita berbicara tentang pengesahan ilahi dalam pernikahan melalui kehadiran Yesus di Kana, kita sedang membicarakan sebuah penerimaan atau pengakuan surgawi yang sangat prinsip. Maka saudara yang terkasih,
akibat bagi pasangan yang menikah, karena Yesus mengesahkan pernikahan ini secara ilahi. Maka sekali lagi konsekuensi bagi kita yang menikah, pernikahan itu harus dijaga kesuciannya. Pernikahan tidak boleh dirusak oleh manusia, sebagaimana Injil Matius 19 ayatnya yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Artinya bahwa pernikahan memiliki tanggung jawab spiritual, yaitu bahwa hidup dalam kekudusan harus dijalani dalam takut akan Tuhan, harus menjaga kesaksian, bahwa menikah itu juga sebagai suatu kesaksian. Kalau orang lain bilang menikah itu adalah ibadah, maka kita menikah itu adalah sebuah kesaksian. Tetapi kesaksian kita di sini adalah satu untuk satu. Itu prinsip pernikahan Kristen, monogami, bukan poligami. Kalau kita bilang, orang lain bilang pernikahan itu adalah ibadah, maka satu untuk satu. Orang Kristen punya prinsip, bukan poligami, 2 atau 3 untuk 1. Dan selanjutnya ada berkat yang mengikuti, bahwa Tuhan akan menjaga pernikahan. Akan ada kuasa untuk kita melawan pencobaan. Tak dapat dipungkiri, sekalipun hidup diberkati oleh Tuhan, pernikahan ini dikuduskan, tetapi pun juga selagi kita masih injak kaki di bumi ini, maka pencobaan itu senantiasa ada. Tetapi kita diberikan kuasa untuk melawan pencobaan. Jadi kalau ada orang yang bilang beta jatuh dalam pencobaan, berarti dia memberikan dirinya untuk ada dalam pencobaan itu. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan kuasa kepada setiap pasangan-pasangan nikah untuk dapat melawan pencobaan demi pencobaan. Ada penyertaan di dalam kesulitan. Menikah itu pasti ada dalam kesulitan. Maka saudara, ada orang yang bilang sekarang anak SMP pacaran, mereka panggil papa mama, papa dan mama. Jika kemudian neo papa mama, hari ini pacaran papa mama dan sunika baru anjing babi. Papa dan mama, bayangkan anak SMP. Saudara yang terkasih, Tuhan menyertai dalam kesulitan. Rumah tangga ada di dalam kesulitan, tetapi ada penyertaan Tuhan. Ada pemulihan saat ada masalah, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan sejati, dan juga ada kepuasan dalam pernikahan. Kalau kita menikah lalu kotong bilang saya tidak puas dalam ini pernikahan, itu artinya bahwa kotong sudah menikmati itu pernikahan. Sebenarnya berkat itu mengikuti, yaitu kepuasan dalam pernikahan. Ada berkat turun-temurun yang Tuhan berikan. Itu saudara yang kedua. Yang ketiga, Tuhan ingin menjadi bagian dalam setiap aspek kehidupan pernikahan. Tuhan mau ada dalam setiap lini pergumulan kita. Pertanyaannya, kotong mau ke sonde menghadirkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita? Tuhan mau, tetapi sekarang kotong mau buka pintu ke sonde. Bukalah pintu seluas-luasnya, pintu hati kita, untuk membiarkan Tuhan turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan pernikahan kita. Yang terakhir, kehadiran Tuhan membawa berkat dan sukacita. Saat ini pun, ketika dua anak Tuhan memutuskan untuk menikah, maka perlu menyadari bahwa mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan saudara berdua
Saudara Bryce dan Saudara Ernie perlu menyadari undang Tuhan. Dan undang Tuhan itu bukanlah sekedar ritual atau tradisi, melainkan sebuah keputusan prinsip yang akan menentukan kualitas dan arah pernikahan saudara berdua. Karena di mana Yesus hadir, di sanalah ada damai sejahtera. Di mana Yesus hadir, di sana juga ada sukacita. Di mana Yesus hadir, di sana ada berkat yang melimpah. Mari kita merenungkan bersama. Untuk kita semua, sudahkah kita mengundang dan memberi tempat bagi Tuhan Yesus dalam pernikahan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai tamu utama dalam dan menjadi penuntun dalam rumah tangga kita? Inilah pokok-pokok penting, hal-hal prinsip berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati menolong kita semua. Selamat menikmati hidup pernikahan yang telah dibentuk oleh Tuhan dan diteguhkan serta diberkati oleh Tuhan. Selamat bersukacita, selamat menikmati. Jalanilah perjalanan hidup rumah tanggamu dalam suka maupun duka. Tetap hadirkan Tuhan Yesus. Amin.